Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Al-Qur'an itu kitab yang dijaga oleh Allah melalui hafalan para penghafal Al-Quran dan juga terjaga melalui tulisan. Hal itu disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami sesungguhnya telah menurunkan Al-Quran, kata nazzalna itu memiliki makna menurunkan secara bertahap. Ya, kalau anzalna itu duf'atan wahidah, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an seluruhnya, sepenuhnya itu pada malam kemuliaan, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah itu Allah turunkan bertahap. Maka kita temukan kata nazzalna, anzalna, ya, inzal dan tanzil. Tanzilul kitabi, tanzil itu secara makna dalam bahasa Arab ala wazni fa'ala, nazala turun, nazzala menurunkan secara berkali-kali, lidalalati ala taksir, menunjukkan eh, apa namanya, penurunannya berulang-ulang atau berkali-kali, artinya tidak sekaligus. Maka menghafal itu juga bertahap, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini kalau terjemahan, kalau kita pahami dari bahasa Arabnya, tapi kalau lihat terjemahannya semuanya nazala turun, nazzalna ya menurunkan, anzalna seperti sama saja. Padahal kalau kita telaah dalam bahasa Arabnya itu maknanya berbeda-beda. Jadi Al-Quran Allah turunkan sekaligus dan Allah turunkan juga secara berangsur-angsur dan berkali-kali selama hampir 23 tahun. Ini inna nahnu. Sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna, telah kami turunkan eh, secara berangsur-angsur, secara berkali-kali, penurunannya tidak sekaligus. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu, terhadap Al-Quran itu lahafidun, senantiasa memberikan penjagaan, selalu menjaganya. Nah, penggunaan nahnu di sini dalam bahasa Arab, nahnu itu bisa bermakna untuk mutakallim wahid dan mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Ya, mutakallim wahid itu berarti satu, saya. Jadi nahnu pun bisa diartikan saya, tapi memiliki makna litakdim. Yang kedua, mutakallim wahid wa ma'ahu ghairuhu, diiringi dengan yang lain. Jadi kita terjemahkan kami misalkan. Ada yang memaknai bahwa karena Allah Subhanahu wa taala melibatkan para hambanya, para ahlul Quran yang selalu menjaga Al-Quran itu melalui hafalan dan pemahaman sejak Al-Quran itu mulai diturunkan sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti. Tidak terhitung jumlah penghafal Al-Quran. Pekan yang lalu saya ketemu dengan seorang hafid dari Mesir. Dia bercerita bahwa di Mesir itu jumlah penduduknya 100 juta. Yang hafal Al-Quran itu 8 juta. Berarti 8% dari seluruh penduduk Mesir, termasuk yang non-Muslim. Saya lihat jumlah non-Muslim di Mesir itu ada 20%. Jadi sesungguhnya jumlah Muslim di Mesir 80 juta. Dan 8 juta itu hafid Al-Quran. Berarti 10 persennya. Nggak tahu, ini saya belum mendapatkan berapa persen penduduk Indonesia yang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau di Gaza prosentasenya lebih banyak lagi. Tapi insya Allah hari demi hari kita lihat semakin meningkat prosentasenya. Mudah-mudahan kalau kita tidak mampu hafal 30 juz, mungkin anak kita, cucu kita, cicit kita menjadi para penghafal Al-Quran, dan bukan sekedar hafal. Karena hafal itu bukan tujuan final, tapi merupakan tahapan awal untuk bisa lebih banyak lagi memahami kitab suci Al-Quran. Taib, Al-Quran itu terjaga melalui hafalan para hufat, para penjaga Al-Quran, di mana setiap generasi akan selalu hadir orang-orang yang
Allah berikan kemudahan untuk hafal Al-Quran meskipun dalam keadaan yang serba keterbatasan. Di dalam buku ini dikisahkan bagaimana orang yang punya keterbatasan tertentu tapi Allah mudahkan hafal 30 juz Al-Quran. Oke, ini bahwa Al-Quranul Karim itu dipelajari melalui talaki yang kemudian lebih konkret lagi bentuknya talqin. Ditalkinkan itu dicontohkan, dibacakan. Seperti tadi guru kita, Ustaz Hasan, eh, membacakan Al-Quran. Itu adalah mentalkinkan. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana talqin yang bisa menghasilkan hafalan. Ini beberapa gambar yang pernah kami ambil di Masjid Nabawi. Kami ikut talqin di Masjid Nabawi, pernah itu di tahun berapa itu saya lupa, 2019 kalau nggak salah. Kemudian juga di Amman, di Jordania, dan di Mesir. Ini contoh sosok pengajaran melalui halakoh Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita pelajari secara otodidak, mungkin kita nggak tahu kesalahan kita. Dan memang sunnahnya bahwa Al-Quran itu dipelajari dengan cara talaki. Konkretnya adalah talqin. Talaki itu artinya guru mengambil, bertemu langsung dengan siapa yang mengajarkan bacaan itu, sehingga kita tidak keliru di dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau kita belajar sendiri mungkin akan terjadi bacaan-bacaan yang keliru, beda makhraj, beda makna, beda harokat, beda makna, dan belum lagi masalah al-waqfu wal itita, salah wakaf ya dan wasal bisa memberikan makna yang bisa menyimpang.